Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ali Murtado sebagai pewawancara mewakili semester 3 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Darul Ulum. Jadi tujuan kami di sini untuk melaksanakan tugas pengganti UTS yang bertema penelitian manajemen wirausaha birokrasi Taman Ponggok Banjarsari. Ya, sebelum memulai acara wawancara ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan narasumber kita. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ini monggo jenengan diperkenalkan riyen biar makin kenal nih. Oke. Terima kasih dengan Mas siapa? Mas Ali. Mas Ali. Oke. Maaf Mas. Mas Ali, ya nama saya Fajar Hadi Prasetyo. Saya biasa dipanggil Mas Fajar. Kebetulan saya di sini sebagai General Manager yang mengatur manajemen yang ada di Taman Banjarsari atau yang biasa dikenal Taman Ponggok ini. Kebetulan saya baru ada di 1 tahun ini untuk mengelola Taman Banjarsari Agro Community ini. Jadi latar belakang saya juga kebetulan sebelumnya adalah di bidang properti, namun saat ini saya bergelut untuk menerima tantangan baru untuk di bidang wisata. Seperti itu. Jadi sejarah adanya Taman Banjarsari itu awalnya bagaimana Mas? Iya. Oke, jadi sejarah Taman Banjarsari dulu di tahun 2016 dulu itu diawali dengan pembentukan BUMDes pada saat itu dengan Presiden Joko Widodo pada saat itu juga memutuskan untuk beberapa desa untuk bisa membuat badan usaha milik desa masing-masing untuk mandiri, dan kebetulan di Desa Banjarsari ini adalah yang pertama kalinya di Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Mas. Jadi pada saat itu membuat tempat wisata dengan konsep wisata keluarga yang berbentuk taman bunga pada saat itu, sehingga Taman Bunga sendiri itu sebenarnya di awal itu cukup ramai, cukup viral, bahkan di media-media sosial juga cukup terkenal. Dan namun sayangnya juga di tengah perjalanan harus terhenti karena mungkin beberapa faktor kendala, salah satunya adalah operasional yang terlalu tinggi dan lain sebagainya, sehingga ada perubahan konsep di di tengah perjalanan ini, sehingga konsep itu berubah menjadi taman edukasi sampai saat ini, Mas. Untuk pencetus pengkonsep awal dari wisata ini tuh siapa sih Mas sebenarnya itu? Sebenarnya untuk wisata ini tuh dimandekani sendiri dengan Bapak Lurah Haji Basarudin Saleh. Beliau adalah kepala desa sehingga saat ini sedang menjabat di kepala desa Banjarsari ini. Berarti pencetus atau pembuat program awal ini berarti Bapak Lurah dan kemudian dilanjutkan ke masyarakat desa. Iya, betul. Terus apa yang melatar belakangi wisata ini diciptakan, Mas? Ciptakan atau latar belakang itu sendiri ya, maksudnya latar belakang itu sendiri dulu itu karena keinginan tekad atau kegigihan Bapak Kepala Desa pada saat itu ingin membuat Desa Banjarsari menjadi maju, karena perekonomian pada saat itu mungkin inginnya Kepala Desa itu ditingkatkan dari yang biasanya, sehingga karena pandangan dari desa wisata itu kan banyak faktor atau banyak maksudnya kalangan masyarakat yang akan diperdayakan. Terus bagaimana awal antusias masyarakat ketika ada wisata ini, Mas? Apakah ada pro kontra atau sangat mendukung penuh untuk adanya wisata ini gitu? Iya. Untuk antusias sendiri, alhamdulillah dari masyarakat lokal maupun luar itu sangat antusias sekali. Bahkan banyak sekali pengunjung-pengunjung dari luar daerah itu datang berbondong-bondong untuk datang ke sini, Mas. Seperti itu. Ini didirikan di tahun berapa Mas kira-kira? Kurang lebih di tahun 2016 akhir, Mas. Berarti sebelum corona jauh ya Mas? Iya, ya? Betul. Oke.
Terus bagaimana manajemen promosi yang dilakukan untuk mengenalkan wisata ini Mas, sehingga bisa cepat viral dan dikenal luas gitu? Ya, tentunya banyak sekali usaha-usaha untuk marketnya dari beberapa tim yang dulu maupun yang sekarang. Salah satunya adalah menggagas atau membuat banyak sekali promosi-promosi atau strategi-strategi promosi dari media sosial tentunya yang sangat membantu sekali untuk mempromosikan tempat ini Mas. Selain itu juga ada tim-tim yang langsung turun ke berbagai institusi maupun organisasi untuk mengenalkan Taman Banjarsari Agro Community itu sendiri Mas. Terus untuk manajemen tata kelola wisata ini gimana Mas? Untuk manajemen itu sendiri dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya ada perbedaan, namun yang sekarang itu manajemen ini sudah dilakukan secara profesional. Tentunya kita menggunakan sebuah aplikasi manajemen yang berbayar Mas setiap bulannya, sehingga makin mentransparasi gitu ya Mas ya. Iya, betul. Itu bisa istilahnya bisa dikontrol juga dengan melalui aplikasi online, sehingga semua pemasukan yang ada itu terintegrasi juga dan juga bisa dikontrol oleh komisaris utama dari taman itu sendiri, yaitu Bapak Kepala Desa langsung Mas. Jadi ada perbaikan, jadi semakin tahun itu semakin berkembang hitungannya. Pasti. Seperti itu. Terus dukungan dari pemerintah desa dengan adanya wisata ini apa Mas? Ataupun ada support desa itu apa ya? Alhamdulillah sejauh ini sangat luar biasa. Dukungan maupun support dari pemerintahan desa maupun masyarakat lokal itu sendiri. Contohnya seperti yang saat ini terjadi, yaitu pemerintah desa juga selalu membuat event-event untuk membantu mengenalkan Taman Banjarsari Agro Community itu sendiri kepada masyarakat luas. Salah satu contohnya yaitu event-event tahunan untuk menyambut beberapa hari-hari besar Indonesia, dari Hari Kemerdekaan Indonesia maupun hari besar yaitu HUT desa itu sendiri. Salah satunya ada beberapa event dari turnamen bola voli, turnamen sepak bola, ada bazar UMKM sampai dengan check sound system itu sendiri. Check sound system, ngomong check sound system, kemarin itu berarti yang mengadakan atau prakarsarai adanya acara itu berarti dari pihak desa sendiri ya Mas ya? Iya, betul sekali. Pihak desa diserahkan kepada BUMDes. BUMDes itu bekerja sama melalui kami sebagai pihak ketiga untuk bisa membantu mengelola event itu sendiri. Terus ngomong-ngomong masalah konflik atau hambatan Mas, mengenai adanya atau pembangunan wisata ini tuh ada nggak sih Mas, dulunya itu ada konflik atau hambatan-hambatan yang dilalui ketika membangun wisata ini? Iya, kalau dari awal itu sendiri sebenarnya konflik itu pasti ada ya Mas ya. Dari sebuah usaha itu pasti ada beberapa konflik. Salah satunya mungkin pada saat itu belum dipegang oleh manajemen yang profesional, sehingga banyak sekali kekurangan maupun ada sedikit gesekan satu sama lain tentunya. Dan hambatan-hambatan itu tentunya ya pasti ada juga. Salah satunya adalah sumber dana itu sendiri, karena sebuah tempat wisata itu kan pasti membutuhkan dana yang besar, dana yang harus digelontorkan untuk membuat tempat wisata itu menarik kan. Terus dulu itu kok bisa selesai, itu ada pihak yang menengahi atau gimana Mas? Atau ada saling kayak rendah hati sama rendah hati, ya wis padha ngalah ya atau gimana ya? Pastinya ada pihak yang menengahi, salah satunya Bapak Kepala Desa itu sendiri, sehingga ditemukanlah jalan tengah untuk bisa meredakan itu. Dan tentunya semuanya juga mengepentingkan kemajuan taman ini sendiri. Terus untuk tanah Mas, ini kan tanahnya cukup luas ya Mas. Ini dulu itu tanah apa Mas? Atau tanah lapangan atau sesawahan atau gimana? Terus dari siapa tanah ini, awal mulanya dari siapa, atau
dari desa atau tanah dari masyarakat kemudian dibeli untuk digunakan ini atau gimana? Iya. Untuk tanah itu sendiri, menurut informasi yang ada, sebenarnya ini adalah tanah bengkok desa, Berarti tanah ganjaran ya, tanah kayak ganjaran yang Nggih. ditukar gulingkan oleh pemerintahan desa itu sendiri, sehingga ini sekarang sudah menjadi tanah kas desa yang bisa dikelola untuk menjadikan sumber pemasukan bagi kas desa itu sendiri. Berarti Pak Lurah sini tuh ibaratnya ya legowo gitu. Biasanya Iya. kan diolah oleh Pak Lurah sendiri, kemudian hasilnya diambil oleh Pak Lurah. Iya. Jadi ya mungkin Pak Lurahnya ya juga ya itu ya tadi bertujuan untuk membangun atau mensejahterakan masyarakatnya. Betul, betul. Itulah yang saya salut kepada beliau sebagai Bapak Kepala Desa di Desa Banjarsari. Banjarsari. Nggih. Udah ngomong-ngomong udah 2 periode ya Mas. Iya. Oh, nggih. Semoga makin jalan ke 3 periode. Amin, kita doakan karena juga akan berpengaruh sangat Nggih, ke sangat pembangunan tinggi ya. terhadap Nggih. kelangsungan Taman Banjarsari itu sendiri. Terus ngomong-ngomong, ini kan dulu sempat ada perubahan ya Mas ya dari konsep mengenai taman wisata yang Mas jenengan tadi sebutkan, wisata pertanian atau wisata apa ya? Dulu Ini itu. pada saat dulu adalah agrowisata ya. Oh, agrowisata. Benar-benar agrowisata. Karena dulu itu yang ada di sini adalah tanaman-tanaman, mulai dari tanaman bunga sampai ke palawija maupun tanaman buah-buahan. Wah, nggih. Dulu terfokuskan di situ, namun sayangnya kendalanya itu adalah operasional yang cukup tinggi, sehingga pemasukan dengan biaya Pengeluaran. operasional itu Nggih. sendiri atau pengeluaran itu tidak seimbang. Nggih. Terus apa yang melatar belakangi taman ini kok sehingga diubah aja lah ke taman edukasi itu? Iya. Atau enggak ada pilihan lain ke misal wisata apa kayak gitu, kok kenapa kok harus taman edukasi gitu? Nggih. Tentunya dari hambatan atau pelajaran-pelajaran dari pengalaman yang dulu, Mas. Nggih. Sehingga banyak sekali kajian-kajian yang terus kita lakukan, sehingga kita juga menemukan adanya potensi yang ada di sini. Bahwasanya kalau dulu itu ramainya hanya di weekend saja, Mas, di Sabtu maupun Minggu. Namun kita itu sebenarnya juga ingin di hari-hari biasa itu bagaimana caranya agar tempat ini tetap ramai. Akhirnya menjadi tercetuslah ide-ide atau gagasan sehingga konsep itu dirubah menjadi taman edukasi, karena pangsa pasar itu sendiri kita itu kan akhirnya menuju ke sekolah-sekolahan. Karena sekolah-sekolahan itu waktunya kan tidak harus weekend, justru malah hari-hari biasa, hari-hari kerja atau hari-hari sekolah kan, sehingga kita membuat konsep itu kita rubah menjadi edukasi itu, Mas. Harapannya agar di setiap hari pun ada ada pengunjung yang berdatangan sini. Berarti sebelum mengubah itu sempat dipikirkan dan dikaji, diriset dulu mengenai sasaran utama pengunjung yang akan datang ke sini ya Mas. Ya, seperti itu, Mas. Nggih, bagus sekali. Terus untuk sistem pendapatan dari wisata ini tuh bagaimana Mas? Apa masuk kas desa ataupun uangnya itu diputar buat pengembangan ini, atau ada pihak ketiga yang biasa dinamakan pihak swasta itu ikut mengelola dan ikut mengembangkan wisata ini? Gimana? Sebenarnya saya sendiri ini sebelumnya saya itu kan ditunjuk sebagai pengelola dari PT, Mas, dari sebuah PT. Manajemen dari pengelolaan ini diserahkan penuh dari BUMDes itu kepada PT untuk bisa mengelola secara penuh, sehingga untuk manajemen kita 100% itu dari PT, Mas. Dari PT. Nah, kemudian dari profit itu sendiri itu kita bagi menjadi 50-50. Setelah profit kotor, kemudian kita sisihkan untuk pengembangan sebagian, dan untuk profit bersihnya kita bagi 2, BUMDes dengan PT itu sendiri. Berarti ya pihak desa juga menyadari akan kekurangan dari pengelolaan manajemen ini, sehingga pihak desa pun mempunyai mempunyai strategi menggandeng PT agar
pengembangannya lebih optimal dan maksimal Iya gitu, Mas. betul. Harapan dari pemerintah desa memang seperti itu kan. Oke. Untuk rencana ke depan, Mas, apa yang dilakukan wisata ini? Apa akan stagnan seperti ini atau akan ada agenda pengembangan lebih lanjut untuk semakin mempercantik wisata ini? Iya. Tentunya untuk menunjang dari antusias pengunjung kan tidak harus seperti ini kan, Mas. Oke. Kita juga harus berkreasi, harus selalu berinovasi bagaimana caranya agar tempat ini selalu ramai pengunjung kan, seperti itu. Makanya sebenarnya dari taman itu sendiri atau dari lokasi seluas ini itu sebenarnya sudah ada planning atau master plan sendiri yang sudah kita buat, sudah kita gambar. Namun kita untuk pembangunan itu kan butuh tahapan. Tahapan, nggih. Jadi step by step ya itu Step by step tapi pasti. Tapi pasti, nggih. Untuk rata-rata pengunjung di daerah sini itu kisaran berapa, Mas, per harinya? Untuk Kalau hari biasa hari gitu. biasa kebetulan untuk saat ini kan karena kita hanya menjagakan dari sekolah-sekolahan itu nggih. itu ya mungkin ada kalanya mungkin ada kalanya kan sepi. Nggih. Kemudian kalau kita ambil rata-rata lah garis besar pada saat itu per minggunya itu kita untuk saat ini itu di rata-rata sekitar 500 pengunjung, Mas. Oh, 500 pengunjung. Ya, cukup banyak ya Iya. untuk daerah wisata seperti ini. Saya yang takjub untuk wisata ini kan gimana sih, Mas, kok bisa ya? Wisata dataran biasanya di Jombang ini kan yang banyak memunculkan wisata kan terutama di dataran tinggi seperti Wonosalam, terus ya dataran rata-rata daerah timur lah. Iya. Tapi ini kok wisata desa yang notabene ini apa ya, kayak persawahan biasa kok bisa sih jadi wisata gitu loh. Kok punya ide cemerlang itu pihak dari pengelola desa sini gitu. Iya. Sebenarnya dulu juga kita minder, Mas, dengan lokasi kita yang ada karena yang pertama juga identik persawahan itu kan panas, Mas. Panas, Kemudian pengunjung itu kan inginnya berwisata di tempat yang teduh, yang sejuk, ya, seperti itu. Namun ternyata dari sebuah kelemahan itu pasti akan ada kelebihannya, Mas. Termasuk juga tempat wisata itu sendiri. Nah, saat ini saya juga memiliki studi banding juga, teman-teman yang bisa memberikan masukan-masukan, tentunya saya juga ada tempat konsultasi itu sendiri. Nampaknya ada beberapa teman-teman yang sudah sudah profesional di tempat wisata itu sendiri menyarankan untuk justru yang menjadi kelebihan di tempat-tempat wisata saat ini itu bukan dunia fantasi. Kalau dulu kan orang berpikirnya tempat wisata itu dunia hiburan yang berfantasi lah, seperti contohnya salah satunya ada WPL, Jatim Park. Namun sayangnya kalau tempat dunia fantasi itu kan pasti kos yang dikeluarkan oleh pengunjung itu sangat tinggi. Makanya kita melihat potensi lain di tempat ini itu adalah justru kita mengembangkan atau menunjukkan dari ketradisionalan itu sendiri, Mas, atau tempat-tempat wisata yang terjangkau namun mempunyai manfaat itu sendiri untuk pengunjung itu kan. Jadi seperti itu. Makanya kenapa tempat wisata ini kita buat sederhana mungkin namun berkesan kepada pengunjung. Bisa dibilang pencetus dari wisata ini itu berpikir di luar kota atau biasa. Iya. Justru memang pangsa pasar kita itu bukan hanya di seputaran Jombang ini saja. Justru pangsa pasar kita itu justru malah ada di kota-kota besar, karena di kota-kota besar itu tentunya kan tidak ada tempat wisata yang seperti ini. Jadi seperti itu. Terus untuk pesan dan kesan buat kami, Mas, itu untuk pesan-kesan bagaimana ini maksudnya? Pesan-kesan ya supaya lebih memotivasi agar bisa ya ikut kayak menciptakan kayak gini di desa kami atau gitu. Ya jadi intinya, Mas, kita kembali ke tadi, sebuah potensi
suatu tempat itu pasti ada. Nggih. Hanya saja kita jangan sampai nyerah dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Nggih. Kita harus tetap melihat kalau kita ingin menjadikan sebuah desa kita itu maju, tentunya juga inovasi-inovasi itu jangan sampai berhenti, Mas. Jadi seperti itu sih. Kalau pesan saya ya kita jangan sampai menyerah dengan keadaan, namun kita tetap harus berkreasi dan juga berinovasi. Apabila kita berusaha, selalu optimis pasti, Mas. Nggih. Seperti itu. Satu lagi Mas, yang saya tanyakan untuk pengelola di sini itu apakah diambil dari warga masyarakat Karang Taruna sini atau ada pihak PT ini yang mengelola, yang naruh orang-orang yang di sini itu gimana? Kita kembalikan ke tadi ya, profesionalisme ya. Yeah. Sebenarnya saya juga tidak membatasi harus bekerja sama dengan Karang Taruna atau bagaimana, karena saya juga diberikan sebuah tanggung jawab yang besar agar tempat wisata ini bagaimana caranya agar tetap berjalan kan. Okay. Namun saya juga tetap mengutamakan sebenarnya sumber daya manusia itu dari warga setempat juga. Tapi ya tetap harus dengan selektif, tidak serta-merta harus orang desa sini. Tapi saya tidak mengedepankan kualitas SDM itu sendiri kan. Makanya tetap kita juga memakai orang luar apabila orang luar itu memang SDM-nya itu mumpuni, ataupun orang setempat juga. Kalau orang setempat itu mumpuni ya kenapa tidak kita utamakan dari warga setempat itu sendiri kan. Berarti sebelum itu ada penyeleksian dan pembimbingan lah intinya. Iya, jadi kita sistemnya itu setelah interview, kemudian kita tes juga, ada juga nanti ada training selama 3 bulan. Setelah training itu sudah kita angkat menjadi karyawan tetap untuk bisa bergabung ke manajemen di sini. Kita di sini. Oke. Jadi bisa diambil kesimpulan di sini ada cukup panjang ya Mas, perjalanan awal terbentuknya hingga berkembangnya saat ini itu melewati beberapa hal yang bisa dikatakan rumit juga gitu ya Mas. Iya, betul. Sangat luar biasa sih tantangannya di sini. Ada beberapa proses yang mungkin bisa menarik juga untuk diceritakan kepada mungkin anak cucu kita yang akan nanti mengelola wisata ini. Nggih. Ada yang mungkin ditambahkan dari anak-anak ini? Perkiraan untuk omset setiap bulan atau 1 tahun di wisata ini kira-kira berapa? Kalau omset ya Mbak, kita bicara omset dari terbentuknya ini dengan sekarang itu bervariasi sih sebenarnya. Kita ambil rata-rata ya untuk saat ini yang sedang stabil ya kurang lebih ada sekitar, yang saat ini yang terakhir ini masih 12 juta per bulan. 12 juta per bulan. Namun itu sayangnya masih kotor, cenderung kotor dan juga cenderung menurun kan dari omset yang di awal itu. Kalau yang di awal itu bahkan bisa sampai 60 juta gitu per bulan. Sayangnya juga karena ada beberapa faktor, tentunya juga pengembangan itu kan kita masih berusaha untuk mungkin belum masanya hari libur sekolah Mas. Betul. Masyarakat mungkin saat itu kan mungkin pas waktunya akhir Covid ya. Akhir Covid itu kan orang sudah sehat, kemudian sekolah masih libur. Sehingga haus akan hiburan saat itu. Makanya masyarakat di situ sangat luar biasa sih, antusias datang ke taman ini kan, seperti itu. Jadi cukup, nggak ada yang ditambahkan lagi mungkin? Sudah. Ya sampai sini saja Mas. Terima kasih Mas, untuk informasinya yang sangat berkesan dan memotivasi untuk kami para muda untuk mencontoh dan meniru pengelolaan dari wisata Desa Banjarsari ini. Ya cukup sekian dari kami semester 3 Prodi Ilmu Pemerintahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.